Shalom, Damai di hati. Puji nama Tuhan, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Sudah kurang Hampir lebih 1 bulan dua bulan, kurang Ya. lebih ya 2 bulan ya. Kita lama tak jumpa ya, dan senang sekali berjumpa. Dan tentunya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Ya, Tuhan selalu ya. pastinya kami sangat bersyukur pasti karena akhirnya kami juga Tuhan beri semangat kembali untuk Ya. dapat meneruskan YouTube ini menjadi berkat bagi banyak orang melalui channel ini setelah sempat vakum karena memang ada tugas-tugas Ya, pelayanan, kesibukan yang tentunya bukan menjadi alasan, tetapi kami bersyukur bahwa hari ini akhirnya boleh kembali membuat video ini. Minggu lalu sempat posting ya, Iya, tapi video. memang buatnya buru-buru sebelum pelayanan. Ya. Dan seperti tahun kemarin memang kami berkomitmen bahwa ketika Tuhan berkati kami melalui YouTube ini, maka kami pun mencoba untuk meneruskan berkat itu dalam pelayanan kepada orang-orang yang kami temui. Dan rasanya ada semangat untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang, baik itu melalui renungan-renungan YouTube, tapi juga dengan berkat yang Tuhan beri kepada kami melalui channel ini. Karena itu tentunya tanpa merasa tidak mengurangi rasa hormat, walaupun sudah agak terlambat. Selamat tahun baru dan selamat bertemu kembali. Kami selalu berdoa agar kita senantiasa diberkati di tahun yang baru ini. Amin. Ya, dan langsung saja ya bacaan kita di sepanjang minggu ini, walaupun belum sempat upload ya, dan baru hari ini kita punya waktu. Dengan bacaan terambil dalam Perjanjian Baru Lukas 12 ayat 22 sampai ayat 34, dan tema jangan khawatir ya, Tuhan Yesus memelihara hidupmu. Ya. Dan sebelum kita memulai renungan kita dalam sharing renungan firman Tuhan di saat ini, dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan melayakkan kami untuk terus menikmati nafas hidup sehat kuat. Dan kami percaya itu bukan karena kuat dan hebat dan kemampuan kami, tapi itu semata hanya anugerah dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan di saat kita bersyukur Anda berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara, dan kami percaya dalam keadaan sehat, keadaan berkati oleh Tuhan selalu, dan kami senang berjumpa kembali dalam tuntunan kasih walaupun dalam bentuk video ini, tapi kami rindu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami sharingkan di saat ini. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah kami dan biarlah Tuhan yang terus menolong kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, memang berdasarkan MTPJ ya, perenungan kita sekali lagi di Lukas 12 ayat 20-34 dengan tema jangan khawatir, Tuhan Yesus memelihara hidupmu. Nah, selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita membaca dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 34. Mari melihat bahwa Injil Lukas ini adalah tulisan dari Lukas. Dia menulis kitab Kisah Para Rasul dan juga Lukas sendiri. Lukas adalah seorang sejarawan dan juga seorang tabib, atau di masa kini kita kenal dengan dokter. Dia merupakan rekan sekerja dari Paulus yang menemani Paulus, dan dia ini berteman dalam perjalanan penginjilan. Lukas ini mengalami langsung pengalaman iman Rasul Paulus, dan dia juga menyaksikan kematian dari Rasul Paulus. Tabib Lukas ini juga melayani bersama dengan banyak murid yang menyaksikan secara jelas hidup pelayanan dari Tuhan Yesus. Lukas dalam pertolongan Roh Kudus, dia menulis Injil Lukas, dan kita tahu bersama bahwa ketika membuka banyak buku kita menemukan pada tahun 60 sampai 70 Masehi dalam menulis Injil Lukas ini, dia menulis dengan tujuan yang sama seperti kitab Kisah Para Rasul, yaitu Theophilus. Siapa dan apa makna pemakaian Theophilus sebagai tujuan dari penulisan kitab ini mungkin dapat disaksikan pada video-video kami sebelumnya ya di channel YouTube ini. Ada penulis yang menyetujui bahwa Theophilus itu orang terpandang di masa itu, dan nampaknya memang ini bicara suatu nama yang mulia, suatu gelar dan seterusnya. Tetapi juga
juga dapat dibaca bahwa Theophilus itu juga diartikan dari kata theos dan juga dari kata phileo yang berarti kasih Allah. Sehingga ketika membaca tujuan surat ini dapat diartikan bahwa ini ditujukan kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah, orang-orang yang mengasihi Allah. Dan karena itu kita bisa melihat ciri khas kitab ini adalah bicara mengenai keselamatan yang berlaku secara universal, artinya bukan cuma buat satu atau dua bangsa atau bangsa khusus, bangsa tertentu, orang tertentu, tetapi keselamatan ditujukan bagi semua orang karena Tuhan Yesus dilihat sebagai juru selamat dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, untuk melihat teks yang kita baca hari ini Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 34, maka harus kita lihat dulu bahwa bagian ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kita lihat judul Lembaga Alkitab Indonesia, maka kita dapat membaca contohnya di pasal 12 ayat 1 bahwa Tuhan Yesus memberikan perkataan ini sebagai perkataan khusus kepada murid-murid, walaupun konteksnya ada ribuan orang di tempat itu ya ketika dia memberi pengajaran ini. Mari kita temukan bersama apa pesan teks yang dibahas dalam bacaan kita hari ini. Yang pertama, ayat 22 sampai 26 bicara mengenai kebutuhan sandang pangan, makanan, ada pakaian. Dan kalau kita lihat di ayat 22 sampai 23, Yesus berkata diawali dengan janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan jangan khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Dia kasih alasannya di ayat 23, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Sangat jelas. Di saat ini kita melihat bagaimana kemudian Yesus yang menegaskan hal ini, dia membawa pada perbandingan dengan pertama burung gagak di ayat 24. Nah, burung gagak ini dikenal baik pasti oleh para murid, sehingga Tuhan Yesus menggunakan ini sebagai sebuah perumpamaan. Karena kita tahu dalam banyak pengajaran Yesus, dia mengangkat konteks-konteks yang paling dekat dengan para murid agar supaya pengajarannya itu dapat dimengerti. Maka dia mulai dengan burung gagak. Kalau kita lihat di beberapa kitab, khususnya misalnya di Imamat, maka kita melihat burung gagak ini disebut najis. Tetapi justru dikatakan di sini, tapi burung gagak Tuhan beri makanan, bahkan Tuhan beri habitat yang pas untuknya. Maka apalagi manusia di ayat 24b, betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Jadi kita bisa melihat ya bagaimana pemeliharaan Allah. Manusia lebih lagi Tuhan mau pelihara. Maka sudah sepatutnya lah penegasan yang Yesus sampaikan ini menjadi reminder bagi kita yang secara manusia masih sangat suka khawatir, termasuk akan kebutuhan sandang maupun pangan. Padahal kita punya Allah yang menegaskan hal ini, dan dia menyampaikan di sini sebagai suatu kecaman ya, karena dia bicara dengan para murid-murid yang sehari-hari lihat mujizat, yang sehari-hari menyaksikan perbuatan Yesus, tetapi justru pada faktanya mereka juga secara manusia faktanya mengalami kekhawatiran. Dan juga orang-orang yang mendengar saat itu yang seakan-akan tidak percaya akan kemahkuasaan Yesus ya, sehingga kita dapat melihat selanjutnya di ayat 25 dan 26, Yesus mengajukan pertanyaan. Tidak butuh jawaban untuk ini, tapi dia mulai dengan, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta dari jalan hidupnya? Jadi jika kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal itu? Ini sebuah tamparan keras
pada kekhawatiran manusia atas sesuatu yang belum jelas di depan, yang justru membawa manusia itu meragukan kemahakuasaan Tuhan. Manusia yang melihat siapa Allah tetapi tidak mau mengaminkan ada pemeliharaan Allah dalam kehidupannya. Yang kedua, ayat 27 sampai 31 yang juga sebenarnya ini masih bicara hal yang sama, namun kali ini dengan mengajar murid-murid, Yesus membawa pada perbandingan yang lain, yaitu lihatlah bunga bakung, atau dalam bahasa Yunaninya ini memakai kata krina. Bunga bakung ini juga dipakai karena murid-murid pasti sangat mengenal bunga ini. Hebatnya adalah pengajaran Yesus itu memakai ilustrasi ini karena dia tahu ini bicara sedang konteks mereka, dan karena itu dalam pendekatan yang sama Yesus coba membuatnya menjadi perbandingan. Kalau saya baca di terjemahan lain, bunga bakung diterjemahkan sebagai bunga-bunga liar yang pada umumnya berwarna putih dan bisa tumbuh dengan gampang, dengan mudah, dan dapat ditemukan di mana-mana tempat, di berbagai tempat. Nah, kemudian inilah yang diikuti dengan kata rumput di ladang di ayat 28 yang dapat kita baca. Setelah bicara bunga bakung, sekarang rumput di ladang. Semua ini mau menunjuk pada apa? Yesus bilang, kamu itu dalam kekhawatiranmu justru menunjukkan bahwa kamu orang-orang yang kurang percaya. Masa mau khawatir? Masa mau cemas? Mari kita baca sama-sama ayat 29 dan 30. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Ayat 30. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Dan kemudian dia berikan satu fakta yang nyata dan terbukti adanya. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kuncinya sebenarnya Tuhan mau agar kita memiliki pandangan yang benar kepada Allah. Kita tahu ya, di konteks Lukas dalam latar belakang, dia Allah sebagai juru selamat. Sehingga jika keselamatan itu saja dikerjakan, apalagi pada perkara-perkara kecil menyangkut makan minum yang sering manusia kerjakan. Oke, kita lihat selanjutnya ayat sampai 34 sebagai bagian yang ketiga. Yesus lanjut mengajarkan bagaimana Bapa di sorga itu selalu tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, sekalipun disapa sebagai kawanan kecil namun berharga. Dan bacalah juga betapa dalam pengajaran ini Yesus menegaskan Bapa justru bukan cuma mau berikan kebutuhanmu, tetapi juga dia menyatakan bahwa kerajaan itu menunjuk pada ayat sebelumnya, yaitu kerajaan surga. Bukan cuma kebutuhan secara jasmani, tapi juga kebutuhan manusia yang paling inti, yaitu keselamatan dan hidup kekal. Itu dapat dikerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, dengan ini seharusnya murid-murid yang mendengar, ketika dia paham betul hal ini, maka DP hidup sekarang tidak berpusat pada diri sendiri karena kekhawatiran, tetapi justru dia berdampak bagi banyak orang dengan cara peduli kepada orang lain. Karena itu kita bisa lihat bahwa di ayat 33 dia berikanlah sedekah, buatlah bagimu pundi-pundi, dan seterusnya. Dia mengajarkan untuk bermurah hati, karena dia bilang jelas ayat 34 ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, teguran ini juga adalah sebuah peringatan bagi kita semua yang hari-hari ini suka khawatir pada faktanya dalam menjalani kehidupan. Kekhawatiran tidak akan menambah jalan kehidupan, tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi percaya kepada Tuhan seharusnya membuat tidak ada lagi kekhawatiran.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema di sepanjang minggu ini, jangan khawatir, Tuhan Yesus memelihara hidupmu. Kita sudah membaca bersama-sama Lukas 12 ayat 22 sampai 34, dan ini memberi kita beberapa pesan dan pengajaran penting. Yang pertama, jangan khawatir. Ini tidak bisa dibantah oleh hal apapun. Karena kalau bicara tentang iman kita kepada Tuhan Yesus, maka seharusnya dalam iman itu tidak ada keraguan-raguan akan hal besok, akan apa yang akan kita temui. Maka tema minggu ini jelas adalah sebuah kepastian. Jangan khawatir karena apa? Tuhan Yesus memelihara hidupmu. Yang kedua, Tuhan Yesus itu sangat kenal kita manusia sebagai ciptaannya. Karena itu dia tahu persis apa yang kita butuhkan. Kita melihat ketika mengajar para murid saja, dia menggunakan perumpamaan atau kiasan. Ini dia mau apa? Supaya murid-murid ini dapat mengerti dan melakukan kehendak dan perintahnya. Selanjutnya ya, kita melihat kekhawatiran itu dikecam oleh Tuhan Yesus. Karena kekhawatiran itu adalah cara atau sebuah pembuktian bahwa sebenarnya orang-orang ini kurang percaya. Orang-orang yang bimbang akan iman percayanya. Karena itu mari kita lihat faktanya memang kekhawatiran, rasa khawatir nyandak mau menyelesaikan masalah. Kalau dalam kedokteran kita bertemu ya, orang yang sedikit-sedikit khawatir, ujung-ujungnya so asam lambung, so sakima, kemudian so stres yang berujung depresi, sakit kepala yang tidak berkesudahan, dan sebagainya. Itu pada faktanya. Sekarang jika kita bicara iman Kristen, maka sekali lagi kekhawatiran tidak dikehendaki oleh Tuhan. Malo torang paburung gagak, berkaca torang melihat bunga bakung, lihat orang rumput-rumput di sekitar kita. Ini contoh yang nyata, contoh yang jelas-jelas menunjukkan betapa Allah rumput di padang dia dandani, apalagi torang ini yang diciptakan segambar dan serupa dengan dia. Selanjutnya percaya bahwa hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Percaya tanpa ragu bahwa keselamatan yang dia kerjakan itu mendatangkan kehidupan yang kekal. Hal yang paling terakhir adalah sebuah pertanyaan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara, hal-hal apa yang suka bikin orang khawatir? Coba sebutkan ya. Silakan untuk dijawab. Kemudian lihat sejauh ini bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana kita betul-betul merasakan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini, yang ternyata kekhawatiran kita itu sampai hari ini kita tahu tidak terbukti. Apakah patut dengan semua itu kita ragu dengan pemeliharaan Tuhan? Terlalu banyak kebaikan Tuhan, sudah terbukti pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Jadi jangan khawatir, fokuslah bahwa kita ini dikehendaki Tuhan untuk menjadi berkat. Maka hidup jangan bimbang, tetapi percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Kemudian lihat bagaimana dia menolong kita semua. Jangan khawatir, Tuhan memelihara hidup saya, memelihara hidup Bapak Ibu Saudara. Amin firman Tuhan. Bapak Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah firman Tuhan yang dapat kami bagikan, dan kami percaya bahwa Ibu Saudara telah menerima firman, dan biarlah Roh Tuhan menuntun ya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan pada akhirnya kita akan berpisah, dan sebelum itu silakan hambanya untuk berdoa. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, sehingga firman Tuhan yang diberitakan tidak sampai hanya ketika kami menontonnya, kami mendengarnya, tetapi itu berbuah dalam pelayanan kami lewat hidup yang memuliakan nama Tuhan. Maka tolonglah kami Tuhan, sehingga kami tidak lagi hidup seperti orang-orang yang kurang percaya, tetapi dengan berpengharapan kepada Tuhan, beriman teguh di dalam Tuhan, kami senantiasa hidup di dalam keyakinan kami bahwa hari ini, hari besok semua terjamin dalam tangan kasih Tuhan. Diberkati semua pendengar, diberkati kami, sehingga dalam perjumpaan selanjutnya tetap ada sukacita bersama dalam melayani Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Amin. Nah, Bapak Saudara, pada akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.